Besarlah namamu, ajaiblah perbuatanmu, ya Tuhan dan Bapa kami. Yes. Besarkan namanya, besarkan nama Tuhan, Dia layak disembah. Besarkan namanya, Dia layak dipuji dan layak disembah. Sebab Dia ciptakan segalanya. Malaikat bernyanyi dan bersorak-sorai, menari di hadapannya. Dia layak dipuji dan layak disembah. Sebab Dia ciptakan segalanya.
kudus, Tuhan. Engkau kudus, Tuhan. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Kau kudus, Tuhan. You are holy, you are worship you, Lord. You touch me with your love, and my life is in you. You come into my life with mercy and grace. You shape me and make me new, to be a light for the old. You are holy. You are holy. You are holy, seated on the throne. You are holy, holy. You are holy. You are holy. You are holy, seated on the throne. We coming in your throne to worship you, Lord. You touch me with your love, and my life is in you. You come into my life with mercy and grace. You shape me and make me new, to be the light for the old.
Dia layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dimanapun kau saat ini, masuk di dalam tahta Tuhan. Sembah Dia di dalam hadirat Bapa. Mulai angkat tanganmu, sembah Dia. Kau yang ada di kamarmu, kau yang ada di rumah, kau yang ada dimanapun juga saat ini. Hadirat Tuhan keras. Oleh karena itu, buka hatimu, dan kau akan mengalami suatu atmosfer rohani yang tidak pernah kau alami. Masuk dalam tahta Bapa. Karena aku mengasihi, ada anugerah di dalam tahta Bapa. Karena bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan, tapi semua adalah anugerah yang Dia berikan kepada. Terima anugerah itu. Kalau kau belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, anugerah keselamatan yang membawa hidup mendapatkan kehidupan yang kekal. Mungkin kau bukan orang percaya saat ini, bukan orang Kristen yang melihat tayangan daripada live streaming ini. Dan kau katakan ini apa? Tapi saya mau katakan, kalau kau buka hatimu, maka lawatan Tuhan akan ada dalam kehidupan. Dia akan sampai kepadamu. Kalau kau ingin mengenal Dia, tanyakan saat ini. Berbicara kepada, katakan, Tuhan, aku ingin mengenal. Apakah kau benar-benar Tuhan pencipta segala sesuatu? Yesus akan masuk. Dia akan menjawab. Dan saat ini kalau kau mau menerima Yesus, Yesus sebagai Tuhan, kau angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku. Aku menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kau ada sakit penyakit, katakan, Tuhan, ini penyakit. Aku percaya Dia mati untuk penyakit, Dia mati untuk kelemahan, Dia mati untuk dosa-dosa. Dan saat ini Dia memulihkan. Angkat tangan dan bersyukur, sebab semua hanya anugerah. Sekali lagi, kau dimanapun juga, jemaat The Throne atau bukan, saat ini angkat tangan dan mulai kau bangkit daripada dudukmu. Angkat tangan, sembah Dia. I praise Your name.
Thank you for your presence. Ku bersyukur Bapa. Ajaiblah karyamu di dalam hidup kami. Cipta segalanya, Kau layak disembah. Yes, yes. Bersyukur buat semua anugerah-Mu. Ajaiblah karyamu di dalam hidupku. Engkaulah yang layak menerima pujian, pencipta segalanya. Kau layak disembah.
Woo! Hallelujah. He is the creator. Yes. He's the mighty one. Yes. Kuriaha bashita karabashidi. Kinara basheta karabashekaraba. You are worthy. Kimara bashitu brebe eshiba. You are worthy, Lord. Penuhi kami dengan pikiran-Mu, Kristus. Supaya kami serupa dengan-Mu. Supaya kami selaras, Tuhan, dengan pikiran-Mu. Sehingga kami harmoni dengan pikiran-Mu, Bapa. You are the creator. You are the mighty one. Berbicaralah Bapa yang besar kepada kami semua. Melalui bejana yang kosong ini, Kau pakai Tuhan. Kau berbicara Tuhan, pakai mulut bibir hamba. Sucikan, kuduskan. Supaya pikiran-Mu yang berbicara. Bukan pikiranku. Aku tutup pikiran manusiaku. Berbicaralah Bapa. Kiri abisitu miriba shikba. Bapa disenangkan melalui penyembahan, naikkan lagi. Dia disenangkan dengan hati yang hancur. Dia disenangkan dengan penyembahan anak-anaknya. Dia disenangkan dengan hati-hati yang terbuka di hadapannya. Mari WL, sembah Dia lagi. Sembah Bapa lebih lagi. Kami dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Air meluap, air kehidupan. Mengalir air kehidupan dalam setiap hati kita. Kita dipuaskan, kerinduan kita dipuaskan. Like a river. Seperti sungai yang mengalir. Yes Lord. Like a river. Sempurnakan selalu. Amin. Kami mau Bapa. Dalam segenap jalanku. Amin. Memuliakan nama-Mu. Yes, penuhi terus hati kami dengan kasih-Mu Bapa. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam
day, step by step, Tuhan bawa kami kepada kesempurnaan. Amin. Roh Kudus ajar kami setiap hari untuk terus connecting dengan Bapa di surga. Karena kami adalah anak, kami tidak bisa lepas dari Bapa kami. Berbicaralah Bapa, sekarang kami siap untuk mendengar. Engkau sudah disenangkan Bapa, dengan puji-pujian dan penyembahan dan hati yang hancur. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, mendengar suara Bapanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk musik. Terima kasih kalian sudah menyembah Bapa. Bapa disenangkan melalui pujian dan penyembahan kita. Bapa rindu untuk momen-momen, saat-saat anak-anaknya datang kepadanya. Bapa rindu detik per detik waktu yang kita berikan untuk datang menyembah Dia. Saya akan terus berbicara di akhir bulan Oktober ini dengan judul doa yang meraih sesuatu yang mustahil. Doa yang mencapai, yang menggapai the impossible one. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bukan natural, sesuatu yang bukan biasa-biasa. Hanya dapat kita lakukan melalui doa. Tidak ada nasihat yang lain, tidak ada cara yang lain untuk bisa masuk kepada sesuatu yang mustahil. Karena kita masuk di dalam alam roh. Kalau kita masih masuk dalam alam natural, itu masih pikiran manusia. Tapi pada saat dengan spirit, kita masuk dalam dunia yang tidak mustahil. Kita akan baca, tolong multimedia, agak panjang firman-Nya, tapi kita mau belajar, amin. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memanggil kita pertama kali dengan kuasa-Nya yang ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya saya katakan ini saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan melimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Itu tujuan kita dalam hidup di bumi ini. Karena kuasa ilahinya, pada saat Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia, tapi dengan kodrat ilahi. Bukan dengan kodrat kita seperti sekarang, karena dia tidak dilahirkan oleh kemauan laki-laki. Supaya apa? Supaya kita berguna menjadi hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Yang pertama kali kita dipanggil, ya. Kenapa kita dipanggil? Itu rahasia Tuhan. Dan itu sudah Tuhan tentukan sebelum dunia dijadikan. Kita dulu orang berdosa, kita tidak tahu apa-apa dan Tuhan panggil. Masuk dalam pengenalan akan Dia. Tapi pada saat kita dipanggil itu free, keselamatan itu gratis. Tapi pada saat kita melangkah bersama Tuhan, gak ada yang gratis. Kita harus bayar. Karena itu ada usaha, ada kesungguhan. Gak bisa habis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidur-tidur saja. Tidak akan berhasil dalam hidup kita di bumi ini. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita setelah kita dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kita sudah mendapatkan selalu janji-janji Tuhan. Amin. Kita dipanggil masuk ke dalam the throne. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Dan di dalam sini kita diberikan janji-janji yang besar, bukan janji-janji yang kecil. Yang sangat berharga dan sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi walaupun kita masih hidup di bumi ini dengan tubuh yang fana ya, yang tidak kekal ini. Tapi kodrat ilahi bisa kita raih melalui pengorbanan darah Yesus. Amin. Dan di sini Tuhan minta supaya kita harus sungguh-sungguh berusaha. Ya, mengapa kita diminta morning devotion? Berapa hari, Bu? Setiap hari. Hah? Awalnya berat. Bu, jangan jam 5, Bu. Bu, ya jam 6, Bu. Undangannya dapat dari saya jam 5 dong dari surga. Gimana dong? Gak bisa kita yang rubah ya. Tapi itu ternyata supaya kita bersungguh-sungguh. Kalau mungkin jam 6 gampang ujiannya ya. Kalau soal-soal ujian tuh gampang lah, cemeng lah. Kalau orang kita bilang tuh cemeng lah, gampang gitu ya. Tapi ujian yang Tuhan kasih tuh sulit. Ya, sulit. Makanya ada usaha. Usaha sungguh-sungguh. Supaya imanmu ditambahkan dengan kebajikan. Dan kebajikan adalah pengetahuan. Ya, kenapa ibu-ibu pendoa saya bilang ibu-ibu sharing firman ya setiap Selasa. Aduh, saya harus belajar lagi. Ya itu belajar nggak pernah habis ya. Kita nggak bisa hidup ya mengalir aja deh Bu. Saya bawa ke sana, kemari ke sini. Boleh sih ya, artinya kita taat. Tapi juga ada belajarnya. Ada mau baca bukunya gitu ya. Ada mau sungguh-sungguhnya. Supaya pengetahuan itu juga kita punya. Ya. Selain iman kita harus punya pengetahuan juga. Supaya iman kita bertambah. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya. Sekarang banyak manajemen belajar mengenai tingkat-tingkat manajer itu stresnya tinggi.
Ya, kalau di apa ya namanya di Jepang, mereka yang tingkat-tingkat manajer itu bikin seperti kayak kelas-kelas ke gunung-gunung ya. Disuruh mereka teriak-teriak sekuat tenaga supaya emosinya bisa keluar. Karena stressing itu membuat kita bisa blank. Ya, tidak wise, tidak bijak. Dan Tuhan sudah ajarkan kepada kita setelah pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan ya. Nah, kita sudah praktekkan, sudah mau masuk minggu ke-6 Senin ini. Penguasaan diri dong ya, bangun pagi loh. Aduh, mandi lagi suruh Bu Gembala. Nggak boleh nggak mandi ya. Waduh, tambah lagi ya. Tapi kita lama-lama bisa menguasai diri kita. Akhirnya pengetahuan kita bertambah nggak sih yang tiap hari ikut? Saya bertambah dengan mendengar firman ya. Melalui Pak Samson saya diberkati. Melalui Pak Penatua saya diberkati ya. Melalui Ketua TWS Pak Hasibuan saya diberkati. Melalui kesaksian-kesaksian saya diberkati. Bahkan melalui doa pembukaan pun saya diberkati. Amin. Saya bertambah pengetahuan saya. Dan Tuhan katakan juga di sini, dan kepada ketekunan kesalehan ya, kita nggak mau lagi ikut-ikut dunia ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini penting ya bagi pelayan-pelayan Tuhan ya, bagi yang sedang bertugas, kasih kepada saudara. Nah, Tuhan katakan gini, kalau kau mengasihi aku Tuhan Allahmu, kau membenci saudaramu, nggak bisa. Ya, karena yang kau lihat adalah saudaramu. Kalau kau mengasihi aku, kau pasti mengasihi saudaramu. Karena kasih Bapa itu seperti tadi ya, like a river. Seperti sungai yang mengalir. Sehingga kasih Bapa itu kalau mengalir masa kita diem di kita. Jadinya air yang diem itu kan lama-lama bau ya. Kalau air got itu kan gak mengalir, jadi dia bau. Tapi kalau air yang mengalir like a river, itu dia ikan-ikan pun bisa hidup. Ada kehidupan. Jadi melalui kasih Bapa yang dalam diri kita berikan kepada saudara-saudara kita, ada kehidupan. Ya, mungkin dia lagi stres, mungkin dia lagi punya masalah, tapi melalui kasih kita, perkataan kita, dia mendapatkan kasih Bapa. Karena kita hanya bejana. Kasih Bapa yang besar itu melalui kita berikan kepada saudara kita. Sehingga kasih Bapa itu mereka dapatkan, ya, damai sejahtera. Itu mahal. Ya, kemarin kita lagi pas latihan kemarin ya. Ya, Pak Tony bilang, waktu kita menyembah, saya juga menari mereka bermain musik di sini. Mereka rasakan bukan kami yang main. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ada kasih Bapa yang mengikat satu dengan yang lain, menjadi harmoni. Dan pada saat kami mendoakan, dia katakan saya rasanya seperti merinding. Artinya ada kuasa kodrati di tempat ini. Amin. Ada kasih Bapa yang dialirkan. Satu dengan yang lain, pemain musik. Ada kasih Bapa yang dialirkan. Timbullah harmoni dan hadirat Tuhan hadir. Dan hati yang terluka, yang sakit disembuhkan. Amin. Karena kita membawa kerajaan Bapa ke tempat ini. Bapa yang berkuasa itu hadir di tempat ini. Karena ada hati-hati yang mau dipakai. Ada mulut yang mau dipakai. Untuk memberkati saudara-saudara kita. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Nah, pada saat kemarin saya juga ada dengarkan kesaksian ya di Menara Doa dan saya belajar dari Bapak itu. Dia katakan, saya memberikan kasih Bapak itu mendoakan orang-orang, bukan tunggu sampai orang kena kanker. Sampai pilek pun saya mulai dengan doakan dia dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus yang mencipta langit dan bumi. Kita belajar dari hal-hal yang kecil. Sehingga pada saat kita belajar terus-menerus itu melimpah-limpah.
like a river ya, membual-bual dalam hati kita. Kita nggak bisa tahan lagi. Kita akan beri kepada tetangga kita, beri kepada saudara kita, kasih Bapak itu. Sehingga kalau ada yang sakit kita langsung doakan. Gak usah ditahan. Karena kau berbual-bual ya, like a river. Kalau ada yang punya masalah langsung doakan, jangan ditahan. Karena pengetahuan itu akan terus berlimpah-limpah di dalam kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Makanya saya juga belajar dari Tuhan ya. Bahwa kita tidak boleh membicarakan kelemahan saudara kita dan kita bongkar bangkir. Karena itu bukan kasih Bapa. Kita lupa bahwa kita dulu siapa. Ya, mungkin baru masuk ada orang yang mungkin ya namanya belum benar-benar gitu ya. Terus kita bongkar bangkir gitu ya. Kita dulu juga begitu sebenarnya, sama ya. Di sini adalah bengkel ya. Kita juga dulu orang berdosa, kita juga dulu nggak tahu apa-apa. Tapi setelah kita diajar Tuhan, kita berlimpah dengan pengetahuan. Berikan, jangan untuk menilai ya. Firman Tuhan bukan untuk menilai saudara kita atau menghakimi. Karena itu akan membunuh dan membinasakan. Kita adalah hamba Tuhan, perkataan kita harus membangun. Ya, mengangkat orang yang jatuh, bukan menghancurkan. Dengan firman Tuhan kita hancurkan orang, no. Bukan, atau menilai orang. Tapi dengan firman Tuhan yang kuat, dia akan membual-bual, kuat. Yang sakit sembuh, yang punya masalah doakan. Dan masalah seperti kayak Dian cerita ya, kesaksian. Dia sama-sama menunggu BPJS, sama-sama anak Tuhan, ayo kita berdoa. Berikan, mungkin orang itu gak biasa berdoa di depan umum. Kita biasa, kita doa. Berikan jalan keluar Tuhan. Dan langsung lengkap, dijawab. Itu anak-anak Bapa. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah melayani. Jangan mundur. Karena hal-hal yang sepele, hanya ego, hanya daging, rugi. Ya Saudara Glory bilang, yang rugi saudara, yang rugi kita loh yang mengambil keputusan yang salah. Karena kita akan turun tangga lagi, kita mulai lagi dengan pertobatan. Padahal kita sudah sampai di tahta. Hal yang kecil mundur lagi, rugi. Berusaha, makanya selalu katanya berusaha. Teguhlah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan selalu berkata berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berusaha, tidak ada orang naik kelas tanpa ujian. Tidak pernah. Ada yang malas kuliah, malas aku ujian, gak naik kelas. Gak dapat ijazah, gak bisa kerja. Dengan ekspektasi dari ijazah yang kita dapat. Kalau malas bagaimana? Ngomel sana sini. Gak jalan ya. Jadi kita harus berusaha. Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Apa yang kita pegang berhasil. Apa yang kita katakan ya dalam nama Yesus sembuh, berhasil sembuh. Kita katakan orang yang berbeban berat, serahkan hatimu, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Dia serahkan, dia bangkit. Dan kita lihat doa kita dijawab. Senang enggak? Senang karena kita partnernya Tuhan di muka bumi ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini tujuan akhir kita. Di bumi ini orang bilang musafir, ya, hanya numpang, hanya sementara. Kita banyak mendengar, kita baru berjumpa seseorang, ya. Nggak lama, baru berapa hari meninggal. Kita nggak tahu. Kita hanya sementara.
kita bisa lewati semua padang gurun dan kita masih ada sampai sekarang. It's a grace. Itu hanya kasih karunia Bapa. Baru cuman ngobrol-ngobrol, ketemu. Gak lama udah dipanggil Tuhan. Gak tahu. Jadi inilah tujuan hidup kita. Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan doa-doa, saya akan masuk ya dengan ini saya. Jadi dengan doa-doa kita bisa masuk ke dalam tempat-tempat yang mustahil. Dengan doa-doa kita, seperti kemarin lagi ada demo, kita bisa di rumah dengan doa-doa kita bisa masuk dalam alam supranatural itu. Kita mungkin tidak bisa menghentikan demo, tapi dengan doa-doa kita masuk. Dan doa-doa yang jujur di hadapan Bapa, dan itu memang keinginan Bapa, pasti dijawab. Kita bisa doakan keluarga kita bisa doakan orang-orang yang kita mungkin terbeban, ada keluarga yang sakit. Walaupun kita sekarang gak bisa mengunjungi, kalau dulu kita masih bisa mengunjungi, sekarang mungkin gak bisa kita mengunjungi. Tapi lakukanlah itu dalam doa-doa kita. Ada doa-doa, itu harus sungguh-sungguh. Ada di dalam niat kita gitu ya, kita doakan. Bisa aja kita sambil masak ibu-ibu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kita akan seseorang. Ya, ada kesaksian seorang ibu sakit, terus itu sudah pada saat itu dia antara mau mati gitu ya, pada pintu kematian atau kesembuhan. Dan dia sebagai sahabatnya, dia dibangunkan Tuhan setiap malam 3 hari berturut-turut. Dan dia berdoa dalam bahasa roh. Dan dia diingatkan Tuhan akan sahabatnya itu. Dan pada saat berjumpa dia bilang, bagaimana keadaan ibu? Puji Tuhan saya sudah sehat. Dan dia bilang, saya dibangunkan Tuhan hari ini jam segini 3 hari berturut-turut. Dia bilang, ibu itu bilang, saat itu saya dalam keadaan kritis. Padahal yang kritis kan gak mungkin telepon ya, kan gak mungkin telepon. Tapi telepon dari surga, connecting. Berdoa kamu untuk sahabatmu. Dan dia taat, dia berdoa. Dan temannya melewati lembah kekelaman itu. Dan dia sembuh. Ya, jadi jangan bosan-bosan berdoa. Dan doa itu kita masuk dalam dimensi kuasa. Kita hidup dalam dimensi kuasa melalui doa, sehingga tidak ada yang mustahil bagi kita. Sulit memang sulit, tapi kita berjalan dengan janji Tuhan. Kita baca Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ini mungkin saya ceritakan sedikit, waktu kita di Mesir ada namanya gereja sampah. Mereka dikuasai, waktu itu mereka Kristen, di Mesir itu Kristen. Dikuasai oleh kerajaan Islam. Dan rajanya bilang, sambil ngejek, ya, dia bilang, di firman, di Alkitab Tuhanmu berkata, kalau kamu punya iman biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Kalau kalian tidak bisa pindahkan gunung ini, 3 hari lagi, kalian semua akan saya bunuh, atau masuk agama saya. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka menangis, mereka berpuasa seperti Esther. Ayo kita berpuasa. Dan pada hari yang ketiga,
gunung itu pindah. Dan sampai sekarang ada buktinya dan sejarah mencatat. Sehingga mereka tidak jadi dibunuh dan sekarang mereka menggali-gali, waktu itu nggak boleh ya. Mereka membuat satu ibadah, mereka gali pelan-pelan dan sekarang mereka pakai itu menjadi gereja. Ini terjadi karena firman Tuhan iya dan amin. Ya. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Kita akan banyak belajar mengenai doa. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Matius 7 ayat 8. Sehingga kita akan banyak belajar mengenai doa-doa karena kita akan praktekkan. Kita setiap hari ada morning devotion, kita berdoa. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, jadi saya percaya, ya minggu lalu saya juga ada katakan, anak kita aja kalau butuh kita punya pasti kita kasih ya, apalagi Bapa di surga. Dan Tuhan katakan waktu morning devotion minggu lalu, pada saat saya berdoa, Tuhan katakan, you are on duty. Jadi bukan kalian hanya melayani, tapi kalian sedang bekerja dan bertugas. Saya bilang, ya Tuhan. Dan Tuhan katakan, bahwa Tuhan sampai saat ini bekerja untuk anak-anak, melalui anak-anaknya, melalui kita. Untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua akan mendengar nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru dia datang. Untuk itu kita harus bekerja sebagai anak-anaknya. Melalui doa adalah kekuatan utama untuk Tuhan bekerja di bumi. Kita kan gak bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa melalui doa. Dengan doa kita punya kepekaan, mempunyai beban kepada jiwa-jiwa di muka bumi ini. Dan Tuhan katakan, aku telah panggil dan perintahkan kamu untuk melakukan pekerjaanku di bumi. Aku telah membuat ketetapan dan ketentuan untuk segala sesuatu yang kamu perlukan dan rindukan. Akulah pencipta yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha besar. Apapun yang kamu perlukan untuk memenuhi rencanaku dan tujuanku, mintalah padaku dan aku akan lakukan. Dan Tuhan katakan, minta yang besar. Karena Bapa yang besar. Ya, saya juga mungkin bersaksi, waktu kita pada beberapa bulan yang lalu, saya dan Pak Gembala bilang, sudah diskusi mengenai musik ya. Bagaimana ini, bagaimana bikin musik-musik The Throne itu lebih baik. Ya, supaya kita rekaman lebih baik. Kita mungkin perlu seorang konsultan untuk bisa menilai apa yang sudah kita lakukan. Dan dalam meeting kita juga udah ungkapkan, oke, kita perlu konsultan itu. Kita perlu orang yang bisa mengkoreksi atau menambahkan atau memperbaiki. Itu kita minta dan kita berdoa. Gak lama berapa bulan Tuhan kirim Om Idam. Ya. Jadi apa yang kita rindukan untuk supaya lebih baik, lebih besar, karena ini pekerjaan Bapa. Tuhan jawab. Berikan tepuk tangan. Hari ini kita mendapatkan musik yang harmonis, amin. Amin. Kita masuk kepada sesuatu yang tidak mustahil. Yang mustahil. Kita minta kepada Bapa. Kok bisa?
tiba-tiba ada kontak. Sedangkan saya tidak kenal beliau. Karena kita meminta, Pak Gembala meminta, supaya lagu-lagu The Throne itu bisa kita bikin lebih baik. Tuhan jawab ya. Jadi Tuhan katakan, semua yang kamu perlukan aku akan penuhi. Wih, itu Tuhan loh yang berjanji, bukan saya ya. Kita sudah baca tadi firman-Nya. Apa saja yang kamu minta. Mungkin kita malu meminta. Masa sih aku minta Tuhan? Ternyata Tuhan bilang jangan malu, minta aja. Saya sama Bapak Gembala minta, Tuhan kasih. Ya kan, gak perlu mikir, gak perlu searching. Karena kita kontak dengan di atas. Alam rohnya connect. Karena untuk pekerjaan yang besar, memerlukan orang-orang yang berjiwa besar. Selalu saya tekankan, jangan berjiwa kecil. Dan tidak berani melihat yang besar. Tapi beranilah meminta yang besar. Karena Tuhan yang katakan kepada kita. Bukan saya. Tuhan katakan, akulah pencipta surga dan bumi dan segala isinya. Mintalah yang besar. Mintalah yang besar. Karena pekerjaan Tuhan di bumi harus cepat. Gak bisa berlambat-lambat. Jangan kendor, jangan lalai, jangan batasi permohonanmu. Karena Tuhan tidak lalai dan tidak membatasi pemberiannya kepada kita. Tapi kuncinya bagaimana sampai kita bisa meminta seperti Pak Gembala ya. Kok Pak Gembala minta langsung dijawab ya? Kok saya minta gak dijawab-jawab? Kok kayaknya Pak Gembala minta ini dikasih ya. Manuel suka ikut-ikutan dia. Tapi minta itu aku juga minta, katanya gitu. Tapi emang dia dapat ya. Tapi emang dia dapat. Ya begitulah kita ya. Walaupun kita tiru-tiru aja Pak Gembala, aku juga minta gitu ya. Manuel bilang, tuh kan aku dapat Mi, katanya gitu kan. Aku minta sama Bapa di surga. Papi minta, aku juga minta, katanya. Itulah iman anak-anak. Tapi kadang-kadang kita iri, amin. Dia minta berhasil, kita iri, karena dia gitu. No, stop. Ya, tapi kita minta sesuatu yang besar. Dan kalau teman kita dapat, tanya, kamu kok bisa dapat? Doa makanya. Oke, berani dong pendoa bilang, makanya doa. Amin. Kunci doa adalah membangun hubungan yang kuat dengan Bapa di surga. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, mempraktekkan firman, membaca firman. Dan berani menerima janji Tuhan. Karena kita perlu juga keberanian. Berani meminta. Kadang meminta juga orang takut loh. Benar enggak? Kita minta orang tua takut gemeter dulu gitu ya, takut dimarahin. Ya. Minta pada guru takut dimarahin ya, minta sama bos takut dimarahin. Padahal kalau punya hubungan yang harmonis, ya kan? Kalau kita punya hubungan yang harmonis dengan Bapak kita, masa kita minta dipukul kita? Kan enggak ya? Tapi kalau kita melawan ya, kita ya pas minta ya enggak mau dia. Taat dulu. Ada syaratnya dong gitu ya. Kunci doa adalah membangun hubungan yang kuat dengan Bapa di sorga melalui doa. Untuk mendapatkan kuasa doa itu, kita harus punya hubungan yang tidak henti-hentinya. Harus harmonis dengan Bapa. Tidak henti-hentinya, artinya bukan hanya morning devotion aja. Tapi di mana aja, di mobil ya, di jalan, di kantor. Kita selalu memuliakan Bapa di surga. Oh, you are the mighty one. You are the holy one, you are my father. Oh Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku sedang begini Tuhan. Aku sedang punya masalah Tuhan ya. Punya masalah, kasih tahu sama Bapa di surga. Aku punya masalah kayaknya ini tembok di depanku Tuhan.
Saya juga sedang ada masalah di pekerjaan. Saya bilang, Tuhan buka jalan di padang gurun. Tuhan buka jalan di padang gurun. Saya tidak melihat masalah itu. Sekalipun orang bilang, kalau nggak dijawab bagaimana Bu Evi? Saya nggak berani, nggak mau jawab. Karena saya bilang, saya mau berjalan dengan iman, Tuhan buka jalan di padang gurun. Sekalipun saya belum tahu jawabannya apa sampai saat ini. Karena kuasa doa itu bukan hanya selain kita berusaha, tapi harus ada Roh Kudus ya maksudnya ya. Kita nggak bisa juga dengan tungklang-tungkling, dengan cara kita aja tanpa engkau mengandalkan Roh Kudus yang di dalam diri kita. Kalau kita bisa meminta dengan baca firman, imani, Roh Kudus bekerja, izinkan hati nurani kita diperiksa. Jangan ada tuduhan lagi. Hati nuraniku Tuhan, bersihkan, perbaiki Tuhan. Cara berpikirku yang negatif, perbaiki Tuhan. Aku mau Tuhan, supaya doa-doaku dijawab. Kita boleh duduk, kita boleh berdiri, kita boleh tersungkur. Tapi yang penting adalah hubungan itu terus menerus. Kenapa kita sekarang diajarkan morning devotion setiap hari? Ya, sekarang baru saya juga sudah memasuki minggu ke-6. Ya, minggu ke-7 ya. Minggu ke-7, ke-6. Tuhan sekarang mengajar kepada kita untuk day by day. Tidak putus-putus, hari Minggu gak ada morning devotion tapi kita ada acara ini ya. Setiap hari saya berjalan bersama Tuhan. Setiap hari saya mendengar firman Tuhan. Setiap hari saya mendengar kesaksian orang-orang yang sudah dimenangkan. Setiap hari saya mendengar doa-doa ibu-ibu pendoa syafaat untuk bangsa kita. Setiap hari saya dengar itu sekarang. Setiap pagi saya dengar itu sekarang. Dan orang yang berhasil, ya saya selalu lihat, orang yang berhasil di dalam Tuhan, orang yang besar di dalam Tuhan, dia pasti memberikan dirinya berdoa. Kemarin saya lihat dia seorang pengusaha real estate di Melbourne, orang Indonesia. Dan dia praktekkan firman Tuhan. Dia seorang pengusaha yang sukses. Dia praktekkan firman Tuhan dan dia jaga doa setiap hari. Dan dia menjadi anak Tuhan yang sukses, amin. Dia sukses dalam bisnisnya. Dia sukses juga dalam tugas-tugas yang Bapa kasih kepadanya. Yaitu menjadi saksi siapa the creator, siapa pencipta langit dan bumi ini. Yesus namanya. Yesua namanya. Kita cuma mensaksikannya. Yohanes 15 ayat 7. Terakhir. Sehingga doa itu menjadi seumur hidup kita. Kenapa kita diajar, saya sekarang mengerti. Ibu rohani saya, Ibu Marta Palita. Dia berdoa setiap pagi, walaupun dia sendiri. Walaupun dengan nada-nada lagunya yang sederhana. Tapi dia terus berdoa setiap jam 5. Dulu saya lihat sih, saya kalau di rumahnya saya ikut. Tapi habis itu enggak lagi. Sekarang saya diajar Tuhan setiap hari jam 5. Karena kita mau menjadi orang besar yang berhasil. Karena Tuhan sayang sama kita. Kita menjadi contoh-contoh kepada orang lain. Orang akan melihat, oh Ibu Ida setiap hari berdoa loh. Saya ke rumahnya, berdoa loh dia setiap jam 5. Ya, saya juga ikut, ya. Dia lihat, ya, semua kita dilihat. Makanya saya bilangin, tolong ikut jam 5. Ya, kalau enggak mandi ya enggak apa-apa lah, yang penting ikut ya. Jangan tidur molor gitu loh. Yohanes 15 ayat 7 terakhir. Doa itu akan seumur hidup saya. Gak bisa putus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Tuhan katakan, dan firmanku tinggal di dalam saya, mintalah apa saja yang saya kehendaki. Dan saya akan menerimanya. Amin. Nah, coba sekarang berdiri, kita berdiri, ganti kamunya dengan nama kita masing-masing ya. Inilah penutup bahwa Tuhan itu baik dan Dia sudah mengajarkan. Yohanes, sama-sama. Yohanes 15 ayat 7.
Amin. Amin, tepuk tangan. Ya silahkan main musik, silahkan naik. Saya percaya ya. Doa kita untuk musik dijawab Tuhan ya. Kita melihat hari ini kita dilayani. Ya, bukan kita ya, Tuhan dilayani ya. Dengan tim musik yang kompak. Yang harmoni. Yang saling mengasihi. Yang saling memberi. Kita nyanyikan lagu respon dari firman Tuhan. Mau seperti-Mu, Amin. Yesus. Aku mau melekat terus Tuhan. Sempurnakan selalu setiap jalanku, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, jadilah sesuai rencana-Mu. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, angkat tangan, katakan mau seperti Yesus, disempurnakan terus. Mungkin kau katakan kau hamba Tuhan seperti saya, tapi saat ini Tuhan mau menyempurnakan kita supaya kita sempurna di hadapannya. Haleluya. Karena kontrak kita adalah seumur hidup kita. Haleluya. mau seperti-Mu, Yesus, Kau yang ada di rumah, kau yang melihat tayangan live streaming ini, Tuhan memanggilmu untuk menyempurnakanmu. Kontrakmu seumur hidupmu, doamu, hubunganmu dengan Tuhan adalah seumur hidup. Maka kau akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan. Bagaikan bejana, katakan kepada Tuhan, saya pun siap dibentuk Tuhan. di tangan-Mu. Amin. Dengan lurapan Kuasa roh Tuhan, kuasa Roh-Mu, maka kita akan dibarui selalu. dibarui selalu. Karena semua adalah anugerah. Jadikan Angkat tangan, katakan jadikan aku alatmu Tuhan. dalam rumah-Mu, Inilah hidupku, inilah hidupku
bukan tubuhmu, bukan pikiran, tapi hidup. Hidup saya milik Dia. Turut kehendak. Amin. Pakailah sesuai rencana. Angkat tangan kita dua-dua katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, oh ku mau seperti-Mu. Beratasi di nama yang masih Kurina nama yang masih Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapasya. Benar Bapa, ini hidup kami. Kau meminta hidup kami. Bukan hanya tubuh kami, bukan hanya tanganku, bukan hanya pikiranku, tapi hidupku. Oleh karena itu sebabnya Engkau menyempurnakan hidupku. Menyempurnakan hidup kita. Supaya sempurna di hadapan. Kau dipanggil Tuhan untuk terus melayani sampai kepada akhir hidup kita. Bapak Ibu, seumur hidup kita. Oleh karena itu dimanapun kau saat ini, angkat tanganmu katakan, Tuhan ini hidupku. Aku berikan kepadamu dan pakailah sesuai dengan rencana. Aku percaya kau akan menyempurnakan hidupku bagi kemuliaan. Terima kasih atas firman yang sudah diberikan kepadaku. Berbicaralah terus, ubah hidupku. Ampuni segala kesalahanku. Ampuni kepikiranku yang selalu tidak sesuai dengan firman-Mu. Tapi saat ini aku mau hidupku sempurna di hadapan. Angkat tanganmu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Dan saat ini sempurnakanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Saya undang Bapak Ibu yang ada di studio bangkit berdiri. Dan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming yang ada di rumah juga saya undang bangkit berdiri. Siapapun Anda yang saat ini mengikuti live streaming, Bapak Ibu mungkin yang ada di luar kota atau di luar negeri, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menabur di ladang yang subur, saudaraku. The Throne Ministry Bali adalah di mana ladang yang subur untuk tempat kita menabur, Bapak Ibu. Ketika kita menabur, tiba musimnya kita akan menuai. Haleluya saudaraku, semuanya saudaraku jemaat Tuhan yang saat ini bergabung ya melalui live streaming, mengikuti live streaming ini. Mungkin saudaraku saat ini bertanya, bagaimana saya akan menabur? Sedangkan saya saat ini di rumah. Saudara bisa menabur melalui rekening Bapak Ibu atau mentransfer yang rekening yang sudah disiapkan Bapak Ibu, yaitu Yayasan Tahta Kemuliaan Bapa. Haleluya. Mari saudaraku kita angkat persembahan kita, bukti kita taat setia kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dan inilah bukti kami taat dan setia kepadamu.
Kami akan menabur di tempat yang subur. Dan kami akan menuai Bapa. Dan inilah persembahan kami. Kami akan memberikan persembahan ini melalui persembahan khusus, melalui persembahan diakonia, melalui persembahan persepuluhan. Dan semuanya ini Bapa hanya untuk membuat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan memberi penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Mari kita satukan hati, kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Bapak. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau di hadapan tahta-Mu. Kami boleh menari di depan hadirat tahta-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa pagi ya hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan, firman itu jatuh ke tanah yang subur. Biarlah benih itu tumbuh dan berbuah sehingga buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu kami berdoa, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai semakin luar biasa lagi ya Bapa. Berikan hikmat-hikmat-Mu yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sehingga membawa kami umat-Mu memahami dan mengerti setiap rencana-rencana-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasihi. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Karuniakanlah bangsa kami damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Biarlah bangsa kami Tuhan tetap ada dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami memberkati bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai Allah memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Baik Bapak Presiden bersama wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan sukacita yang daripada Engkau memelihara hati dan pikirannya Bapa. Berkat hikmat yang daripada Engkau terus mengalir atas hidupnya Tuhan. Sehingga di dalam kepemimpinannya Tuhan membawa bangsa ini semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden kami bersama wakilnya serta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai mereka, berikan hikmat-hikmat yang daripada Engkau. Sehingga mereka Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat. Mereka boleh berikan yang terbaik Bapak. Berikan roh takut akan Tuhan bagi setiap para pemimpin bangsa kami Bapak. Baik itu yang ada di pusat, di daerah-daerah. Tuhan sertai mereka Bapak. Berikan roh takut akan Engkau Bapak. Berikan roh kesatuan hati ya Tuhan atas setiap para pemimpin kami untuk membangun bangsa ini semakin hari semakin lebih baik Tuhan, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa buat keamanan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dengan keamanan yang daripada Engkau. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala orang-orang yang ingin merancangkan kejahatan buat bangsa kami, yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan, yang ingin menjatuhkan pemerintahan kami ya Tuhan. Kami minta kepadamu Bapa, malaikat perang-Mu Tuhan berkemah atas bangsa ini ya Tuhan.
untuk menjauhkan Tuhan bangsa ini Bapa dari rancangan-rancangan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bangun tembok perapian atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Para malaikat Allah berjaga berkemah atas bangsa kami. Tidak ada segala sesuatu terjadi atas bangsa ini tanpa seizin-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta perlindungan daripada Allah turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa bangsa ini Tuhan untuk semakin lebih baik Tuhan. Bawa bangsa ini Tuhan untuk mengalami pemulihan daripada Allah. Bawa bangsa ini Tuhan untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Oh Bapa, berikan kebenaran-Mu di atas bangsa ini Tuhan. Ungkapkanlah segala yang jahat. Terangi setiap hati masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah setiap masyarakat Indonesia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tunduk dan taat atas otoritas pemerintahan Tuhan. Karena itulah yang Kau inginkan bagi bangsa kami Tuhan. Saat ada kesatuan hati, maka akan terjadi Tuhan pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat TNI Polri Tuhan. Kepolisian menjagai bangsa kami. Kami percaya kekuatan yang daripada Allah akan menyertai mereka. Dan kami percaya Bapa, mereka akan berjaga atas bangsa kami. Dan kami tahu Bapa, bangsa kami aman. Karena bangsa kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Pulau Bali dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pulau di mana gereja-Mu Engkau tempatkan Tuhan. Di mana ada di tempat ini Detron, ada api pujian penyembahan yang membawa umat-Mu naik ke tahta-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, saat ada kesatuan hati, ada pujian penyembahan, maka akan terjadi pemulihan di Pulau Bali di dalam nama Yesus. Kebenaran-kebenaran Allah akan terungkap di Pulau Bali. Banyak orang akan datang memuji menyembah Bapa Yesus Masiha. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari Detron Tuhan menarik banyak jiwa datang kepada Engkau. Biarlah dari Detron Tuhan mengalir api pujian penyembahan bagi gereja-gereja yang ada di Pulau Bali, bahkan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kami roh kesatuan. Berikan kami Tuhan. Ikat kami dengan rantai kasih-Mu Tuhan. Berkati Bapa setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Agar kami boleh bergandengan tangan Tuhan. Untuk memberitakan bahwa di tempat ini ada api pujian penyembahan bagi Bapa Yesus Masiha. Lewat live streaming yang ada di tempat ini Tuhan, nama Tuhan disiarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Akan menarik banyak orang datang kepadamu. Mereka akan melihat, mereka akan mendengar tentang kesaksian-kesaksian hidup yang Kau lakukan di gereja-Mu ini Bapa. Amin. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau mempersiapkan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berada di dalamnya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku-Mu Bapa. Sehingga orang-orang akan melihat Tuhan lewat live streaming, lewat kesaksian hidup. Mereka akan datang, mereka akan berteluk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Memuji, menyembah Engkau Bapa. Pakai gereja-Mu semakin hari semakin dahsyat. Perlengkapi setiap kami umat-Mu, setiap para pekerja-Mu, terutama hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau pakai di tempat ini. Bapak Gembala bersama Ibu Tuhan, untuk membawa visi misi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat-hikmat yang baru akan Engkau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu di tempat ini. Engkau akan memperlengkapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk membawa umat-Mu Tuhan, menggenapi rencana-Mu Bapa. Dan ini kami Bapa, kami mau persembahkan segala yang terbaik bagi Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berdoa untuk visi misi gereja Detron Ministry Bali. Ya Tuhan Bapa kami, lihatlah gereja-Mu dan jemaat-Mu di Detron yang telah Engkau pilih.
berikan kepada kami keberanian dan kerinduan untuk memberitakan Injil-Mu. Supaya semakin banyak orang yang mengenal-Mu melalui pelayanan kami. Berikan juga kepada kami kemampuan untuk menyebarkan kegerakan rohani yang telah Engkau percayakan pada kami. Yaitu penyembahan di hadapan tahta-Mu, di mana Engkau sudah memberikan lagu-lagu baru dan mengajarkan kami menari di dalam roh, dan juga manifestasi kehadiran para malaikat-Mu. Kirimkanlah juga para pekerja yang baru kepada gereja-Mu, karena pekerjaan dan kegerakan rohani besar yang Engkau percayakan bagi kami. Ulurkanlah tangan-Mu dan adakanlah mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit melalui gereja-Mu, Detron. Biarlah malaikat-malaikat bekerja sama dengan kami, memberitakan Injil-Mu dan memperkenalkan lagu-lagu dan pengajaran yang Engkau singkapkan di gereja-Mu, Detron, melalui pelayanan televisi, multimedia, dan buku-buku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 9. Kau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut,
Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Wayan Dwije, yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memberikan mujizat kepadanya Bapa, supaya mereka dia pun dapat melayani bersama dengan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Seluruh tubuh kami adalah ciptaan. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagimu untuk memberikan kami organ-organ yang baru. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Kau sudah memilih kami dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kami dari hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami serahkan Pastor Wayan Dwije ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyembuhkan pada dia. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah selesai daripada sebentar kan kita akan menyelesaikan ibadah kita. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa di surga, dan berkat daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat daripada Roh Kudus yang sudah memilih kita untuk hidup di dalam rencananya, untuk menjadi hamba-hambanya, dan Tuhan sudah mengangkat engkau menjadi anaknya, akan memberkati engkau dengan segala yang terbaik. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah apa yang ada padamu, diberkatilah segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan hadir dalam kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan menerima berkat ini mengatakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.